Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan terangkan tentang hakikat di balik ruqyah syariah, bahwa yang dikatakan ruqyah, seorang ulama Sa'ad Muhammad Shadiq berkata, ruqyah syariah pada hakikatnya adalah berdoa dan tawasul untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan bagi orang yang sakit dan hilangnya gangguan dari badannya. Jadi meruqyah itu adalah berdoa kepada Allah untuk menghilangkan suatu gangguan dari badan. Jadi orang yang minta diruqyah adalah orang yang minta didoakan menghilangkan sesuatu penyakit, gangguan-gangguan yang ada di badannya. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an yang sering kita baca dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya kepada hanya Engkau ya Allah yang kami sembah, dan hanya Engkau pula yang kami minta pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah ayat kelima ini merupakan doa yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Al-Imam Hafidz Taqiyuddin Al-Subki, pakar fikih, bahasa dan tafsir, menafsirkan iyyaka na'budu ai nahussuka bil ibadah allati hiya aqsa ghayatil khusu'i wal khudu', yaitu kepadamu lah kami khusyukkan beribadah yang merupakan puncak dari rasa kekhusyukan dan kerendahan diri. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, surah Al-Fatihah pun termasuk ayat ruqyah yang paling utama, yang maksur berdasarkan hadis sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang keutamaan ruqyah dengan surat Al-Fatihah. Ini dapat kita buktikan, hanya dengan surah Al-Fatihah itu dapat membersihkan semua gangguan-gangguan yang ada di badan. Kalau tidak cukup sekali, ya 2 kali, 3 kali berulang-ulang dibacakan seperti itu. Yang berikutnya hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammadu istakaita faqala na'am. Qala bismillahi arkika min kulli syai' yu'zika min syarri kulli nafsin au ainin hasidin Allahu yaspika bismillahi arkika. Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepadanya, wahai Muhammad, apakah engkau sakit? Maka Rasul menjawab, iya. Maka Jibril alaihissalam berkata, dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap penyakit yang membahayakanmu dan dari kejahatan setiap jiwa yang jahat atau mata yang jahat, pedengki, semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Ini doa ruqyah yang disampaikan, yang dilakukan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dapat kita baca seperti ini. Kita cari dalam kitab-kitab hadis doa ini. Yang berikutnya hadis dari Aisyah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Jibril alaihissalam datang meruqyah Rasulullah. Jibril alaihissalam berkata, bismillahi yubrika wa min kulli da'in yaspika wa min syarri hasidin idza hasada wa syarri kulli ji'ainin. Dengan nama Allah yang menciptakanmu, dialah Allah yang menyembuhkanmu dari segala macam penyakit dan dari kejahatan pedengki ketika ia mendengki, serta segala macam kejahatan sorotan mata yang jahat, semua makhluk yang memandang dengan kedengkian.
Berikutnya ada lagi dari hadis dari Aisyah bahwa apabila seorang mengadukan sesuatu penyakit yang dideritanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sakit kudis, sakit luka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap sambil menggerakkan anak jarinya. Jarinya ini ditaruhkan ke tanah, diletakkan ke tanah. Kemudian dia diangkat jarinya setelah tunjukkan tanah, dia bacakan bismillahi turbatu ardina birikoti ba'dina liuspa bihi sakimuna biizni rabbina. Dengan nama Allah, dengan debu di bumi kami, dengan nama Allah, dengan debu di bumi kami, dan dengan ludah sebagian kami, semoga sembuhlah penyakit kami dengan izin Rabb kami. Jadi ini diletakkan ke mulut, diludahkan, masukkan ke tanah, didoakan, diletakkan ke tempat yang sakit. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tadi malam saya disengat kalajengking." Maka Rasulullah menjawab, "Amalau qulta hina amsaita a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq lam yaduruk." Andaikan kamu membaca pada sore hari, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk ciptaannya, pasti kalajengking tidak menyengatmu. Jadi kita baca seperti itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq. Itu selalu kita baca untuk melindungi diri kita dari segala kejahatan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Yang terakhir pada kesempatan ini, hadis dari Khawlah binti Al-Hakim Al-Salamiyah, "Man nazzala manzila thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ma yadurru syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Barang siapa singgah di suatu tempat lalu mengatakan, "Aku berlindung dengan kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan-keburukan ciptaannya," maka ia tidak akan ditimpa oleh mara bahaya apapun sampai ia pergi dari tempat tersebut. Jadi kalau kita masuk ke desa-desa, masuk ke hutan-hutan, tempat-tempat yang angker, tempat yang tidak pernah kita datangi, ini doa bagus untuk dibacakan. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Pendek. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syarri ma khalaq. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.